Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, baik untuk diri khatib maupun jemaah sekalian, untuk senantiasa marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa dalam makna dan arti yang sesungguhnya sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah tempat kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka memenuhi undangan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya bahwa saat ini kita menjadi insan yang paling beruntung karena ada iman takwa kita di dalam hati. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya di dalam menjaga iman takwa ini Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu min rabbik, dari Tuhanmu. Artinya apa? Bahwa ukuran-ukuran di dalam kita mengukur sebuah kebenaran itu jangan diukur dari menurut saya atau menurut kebanyakan orang. Sebab dalam faktanya kalau mengambil bahasa dari Cak Nun atau MH Najib, bahwasanya di dalam faktanya orang itu seringkali mengukur kebenaran satu yang namanya kebenaran egoisme atau kebenaran pokoknya menurut saya. Ini adalah kebenaran yang individual. Ya, kalau menurut kita, saya itu pas sama dengan yang dikehendaki Allah, enggak mengapa. Tapi kebanyakan kalau kebenaran ukurannya itu menurut saya, itu biasanya seringkali terdorong oleh hawa nafsu dan emosi. Makanya ini harus hati-hati. Ada yang kebenaran menurut orang banyak. Dalam bahasa populer itu disebut demokrasi. Kalau orang banyak mengatakan benar, maka dianggap benar. Ini namanya kebenaran orang banyak atau sering disebut sebagai demokrasi. Ya, kalau pas demokrasi itu pas sesuai dengan syariat tidak mengapa. Tapi tidak selamanya kebenaran orang banyak itu merupakan kebenaran yang hakiki.
Maka ukuran kebenaran harus dikembalikan kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Makanya Allah katakan al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka ukurannya apa? Ukuran kebenaran itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengukur sesuatu apapun bentuknya, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan ukuran tidur kita pun harus diukur dari sunnah, dari contoh teladan baginda Rasulullah, dari Al-Qur'anul Karim. Maka sekali lagi, kalau ukuran kebenaran itu dari Quran dan sunnah, maka insya Allah kita berada di dalam jalan yang benar, lan tadillu abada, yang disifati oleh baginda Rasulullah tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di ayat ini Allah ingatkan kepada kita, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian semua itu minal mumtarin, termasuk golongan orang-orang yang ragu. Nah, ragu ini dalam kehidupan kita sehari-hari, potensi keraguan atau potensi menjadi orang yang ragu kita ini sangat-sangat besar. Yang pertama disebabkan karena minimnya ilmu. Orang yang ilmunya kurang pasti akan cenderung dan potensi ragunya itu besar. Yang kedua, kenapa Allah mengingatkan fala takunanna minal mumtarin, janganlah kalian menjadi orang yang ragu, karena potensi keraguan di zaman kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Di media sosial misalnya menjadikan kita ragu terhadap akidah kita, pun seringkali kita seolah-olah mengiyakan. Satu contoh misalnya yang sering seliweran di media sosial, seringkali mereka memelintir doa kita yang ada di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim diartikan, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Kemudian mereka memelintir menjadikan ayat ini sebagai senjata agar kita menjadi ragu. Itulah orang Islam doanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau mereka itu minta jalan yang lurus, berarti mereka berada di dalam kesesatan. Buktinya apa? Minta jalan yang lurus. Ini kalau kita nggak menyaring logika ini, dimakan mentah-mentah, maka yang terjadi potensi besar untuk ragu. Iya ya, ternyata kita doanya ihdinas siratal mustaqim, berarti kita berada di dalam jalan yang sesat. Kalau minim ilmu, pasti potensi ragu itu sangat besar. Dan hal-hal yang lain sangat-sangat banyak. Logikanya masuk akal kalau kita tidak dibentengi dengan pemahaman akidah, pemahaman ilmu yang cukup, maka boleh jadi apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala takunanna minal mumtarin, janganlah sekali-kali kalian menjadi orang yang ragu. Maka peringatan Allah ini mungkin akan menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang ragu. Maka terhadap orang-orang yang mengatakan demikian harus disampaikan dengan pemahaman dasar yang benar dari para ulama. Dari baginda Rasulullah SAW, kenapa Allah mengajarkan kita ihdinas siratal mustaqim? Karena iman Islam itu butuh perjuangan. Sekarang kita ini Islam, mau sholat, rukuk dan sujud, tapi tidak ada jaminan keluar dari masjid ini masih ada iman di dalam hati. Sekarang Islam tidak ada jaminan besok masih Islam, lusa masih Islam, ketika meninggal dunia masih dalam keadaan Islam, gak ada jaminan. Maka disitulah sejatinya
fungsi doa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW di dalam Al-Quranul Karim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami memang sekarang sudah berada dalam jalan yang lurus, dalam dinul Islam, mau rukuk dan sujud, tetapi tidak ada jaminan kemudian nanti besok, minggu depan, tahun depan iman Islam masih ada di dalam hati sanubari kita. Karena tidak ada jaminan inilah kita harus berjihad terus menerus, dan di antara ikhtiar, upaya dan jihad kita adalah berdoa dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi bahwa Allah mengingatkan kalau kita mengukur kebenaran, jangan dari kebenaran menurut diri kita, tetapi ukurlah setiap kebenaran itu dari ukuran Quran, dari ukuran hadis, contoh dari beliau baginda Rasulullah. Yang kedua, bahwasanya dalam membentengi kita dari setiap apapun yang meragukan. Karena Allah memerintahkan kepada kita, da' ma yuribu illa ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan dan ambil yang pasti yang tidak meragukan. Dengan cara apa? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya untuk menghilangkan keraguan adalah bil ilmi, dengan ilmu. Tidak ada keraguan kecuali keraguan itu harus ditumpas dengan ilmu. Ngaji tiap hari, belajar tiap saat, menjadikan pikiran kita itu tercerahkan dengan pemahaman nasihat dari Quran, nasihat dari beliau baginda Rasulullah SAW. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akidahnya kuat, tidak tergoyahkan dan teragukan oleh apapun yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa